Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilis Nugraha dari Fakultas Ilmu Budaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seni rupa dan perkembangan teknologi. Jadi yang pertama kita akan membahas seni ya. Mungkin lebih tepatnya seni terhadap teknologi sekarang. Seni saat ini bukan lagi menjadi kebutuhan jiwa, namun sudah menjadi kebutuhan hidup. Kesenian yang bertemu dengan media alat elektronik seperti komputer, kamera, perekam, video menjadikan seni banyak mengalami perubahan. Seni tidak lagi murni sebagai ekspresi jiwa yang mewujudkan, namun menyimpan sejuta makna dan kepentingan. Dengan bantuan alat yang terkomputerisasi, seni menjadi sesuatu yang instan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Di era digital seperti ini, banyak perubahan yang terjadi hampir di semua aspek kehidupan. Salah satunya menggunakan media digital untuk membuat sebuah karya seni. Seiring cepatnya perkembangan teknologi saat ini, orang-orang membuat cara agar suatu pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Dampak dari teknologi digital ini telah mengubah kegiatan seperti menggunakan alat digital untuk menciptakan karya-karya yang sebelumnya sulit dicapai atau memadukan teknik lama dengan teknologi baru untuk menciptakan efek yang menarik. Misalnya, seniman digital dapat menerapkan filter dan efek visual untuk mengubah gambar menjadi karya seni yang mengagumkan. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dampak positif ya. Untuk dampak yang pertama ada memperluas aksesibilitas, terus yang kedua ada pengembangan media baru, ketiga ada kolaborasi internasional, keempat ada promosi dan pemasaran, yang terakhir ada pendidikan dan pembelajaran. Oke, kali ini kita bahas yang pertama, yaitu memperluas aksesibilitas. Dengan adanya teknologi, seni budaya dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dengan berbagai cara. Contohnya, melalui platform digital dan media sosial, seniman dapat memamerkan karya mereka kepada audiens yang lebih luas. Yang kedua, pengembangan media baru, yakni teknologi telah memungkinkan pengembangan media baru dalam seni budaya seperti seni digital, seni instalasi interaktif, seni virtual, dan sebagainya. Ini memberikan kesempatan bagi seniman untuk mengeksplorasi bentuk dan media baru dalam berkarya. Yang ketiga ada kolaborasi internasional, yang dimana teknologi memfasilitasi kolaborasi seniman dan budayawan Indonesia dengan seniman dari negara lain melalui media digital. Mereka dapat berkolaborasi dalam proyek seni bersama, berbagi ide, dan bekerja secara virtual. Ini membuka pintu untuk pertukaran budaya yang lebih luas dan memperkaya pengalaman seni budaya di Indonesia. Yang keempat ada promosi dan pemasaran. Teknologi memberikan sarana yang efektif dan efisien untuk mempromosikan seni budaya Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui situs web, media sosial, dan aplikasi mobile, seniman dan institusi seniman dapat menginformasikan acara seni, pameran, dan pertunjukan kepada masyarakat dengan lebih luas. Yang kelima, ada pendidikan dan pembelajaran. Teknologi juga memainkan peran penting dalam pendidikan seni budaya di Indonesia. Berdasar berbagai platform online dan aplikasi mobile menyediakan sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa dan pengajar dari seluruh Indonesia. Ini membantu meningkatkan pemahaman dalam seni budaya dan memfasilitasi proses belajar mengajar yang interaktif. Itu mungkin beberapa yang saya sebutkan dari dampak positif. Mungkin ada banyak lagi. Berikutnya saya masuk ke dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan digital ini terhadap seni akan saya jelaskan. Jadi dampak negatif dari perkembangan digital dalam perspektif seni rupa antara lain meliputi pelanggaran hak cipta seperti
perkembangan teknologi digital telah memudahkan pembajakan karya seni seperti musik, film, dan buku yang merugikan para pencipta karya. Yang kedua, ada rendahnya ketersediaan lapangan kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, beberapa lapangan pekerjaan dapat digantikan oleh teknologi, sehingga menurunkan kesempatan kerja bagi sumber daya manusia. Yang ketiga, ada penyebaran informasi palsu. Rendahnya literasi informasi digital dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat merugikan masyarakat dan menciptakan kegaduhan masyarakat. Yang terakhir, ada penipuan digital. Kecanggihan teknologi digital juga memungkinkan terjadinya penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain, seringkali melalui rujukan data pribadi. Mungkin ada sedikit tambahan ya. Dampak negatif kemajuan iptek di bidang seni dan budaya akan saya sebutkan beberapa, seperti meningkatnya tindakan plagiasi. Yang kedua, ada tidak dihargainya profesi seni karena kurang pengetahuan. Yang ketiga, ada tergerusnya budaya asli suatu negara karena modernisasi. Jadi, meningkatnya tindakan plagiasi, yaitu iptek mempermudah manusia untuk mengakses dan menikmati karya seni dari seniman berbagai negara. Namun, iptek juga mempermudah plagiarisme dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Plagiarisme adalah penciplakan atau peniruan karya orang lain dan melanggar hak cipta. Hal ini dapat merugikan seniman yang menciptakan karya asli karena tidak mendapatkan hak atas karya ciptaannya sendiri. Yang kedua, ada tidak dihargainya profesi seni karena kurang pengetahuan, yang dimana negara-negara berkembang yang belum mengenal profesi seni belum dapat menghargai karya seni dengan baik. Akibatnya banyak profesi seni yang kurang dihargai secara sosial maupun materi oleh banyak orang. Sebab kadang-kadang di suatu wilayah teknologi datang lebih cepat dibandingkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tergerusnya budaya asli suatu negara karena modernisasi. Jadi, modernisasi yang begitu cepat akibat adanya kemajuan iptek menyebabkan budaya asing masuk dengan mudah ke suatu negara. Jika tidak ditanggapi dengan bertanggung jawab, budaya asing ini akan menggerus budaya asli suatu negara. Dampaknya, anak muda mulai meninggalkan nilai-nilai budaya Indonesia. Maraknya gaya hidup individualisme dan kurangnya sopan santun dan nilai gotong royong. Untuk selanjutnya saya akan membahas perkembangan digital dalam seni rupa. Jadi perkembangan digital dalam seni rupa itu juga memiliki banyak manfaat. Jadi di antara manfaatnya dapat meningkatkan kreativitas, mudah dibagikan, efisiensi waktu dan biaya, pendidikan dan pelatihan, dan konservasi. Yang dimaksud meningkatkan kreativitas ini, dengan teknologi digital, seniman memiliki lebih banyak alat dan teknik untuk bereksperimen yang dapat membantu mereka menciptakan karya seni yang unik dan inovatif. Yang kedua, mudah dibagikan, yaitu karya seni digital dapat dengan mudah dibagikan secara online, memungkinkan seniman untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Yang ketiga, ada efisiensi waktu dan biaya. Proses pembuatan seni digital biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan seni tradisional. Seniman tidak perlu membeli bahan seperti cat dan kanvas, dan mereka dapat membuat perubahan pada karya mereka dengan mudah tanpa harus memulai dari awal. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Teknologi digital juga memungkinkan untuk pembelajaran dan pelatihan seni yang lebih mudah dan efisien. Ada banyak kursus online dan tutorial yang tersedia yang dapat membantu seniman meningkatkan keterampilan mereka. Yang terakhir, ada konservasi, yaitu seni digital tidak memerlukan banyak bahan fisik, yang berarti tidak ada risiko kerusakan fisik atau kehilangan karya ini. Ini juga berarti bahwa seni digital lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan seni tradisional. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan digital dalam seni rupa terhadap masyarakat ya. Yang pertama, ada aksesibilitas. Yang kedua, ada pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, ada partisipasi dan interaksi. Yang keempat, ada pemasaran dan distribusi. Oke, kita kembali yang pertama, aksesibilitas. Dengan adanya platform online, mengubah cara masyarakat mengakses karya seni yang dulu harus pergi ke galeri atau museum, namun sekarang dapat diunggah dan dibagikan secara digital. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran.
memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan seni mereka sendiri atau memperluas pengetahuan mereka tentang seni rupa. Yang ketiga ada partisipasi interaksi, yang dimana ini tuh memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam seni rupa melalui media sosial dan platform online lainnya, dan menciptakan ruang untuk interaksi dan kolaborasi antara seniman dan penikmat seni. Yang terakhir ada pemasaran dan distribusi, yaitu para seniman dapat menjual karya seni mereka melalui platform online atau mempromosikan karya mereka melalui saluran media sosial mereka sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait seni rupa dan perkembangan digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.